Berita aktual, 23 Juni 2025, Teheran, Yerusalem. Meski ketegangan antara Iran dan Israel memuncak dalam sepekan terakhir, hingga hari ini belum ada indikasi bahwa Iran benar-benar telah menggunakan senjata nuklir dalam konflik militer yang sedang berlangsung. Menurut laporan resmi dari Kementerian Pertahanan Israel dan Komando Pusat Amerika atau CENTCOM, Iran sejauh ini hanya meluncurkan rudal balistik konvensional ke arah Israel, termasuk ke wilayah Tel Aviv dan Ashdod, yang mengakibatkan puluhan korban luka dan kerusakan infrastruktur ringan hingga sedang. Sampai 23 Juni 2025, tidak ada konfirmasi resmi bahwa Iran telah mengoperasikan, menguji, atau menembakkan senjata nuklir mematikan. Namun, dunia internasional tetap waspada karena potensi ancaman tersebut nyata dan semakin dekat. Israel tetap dalam status siaga tinggi. Sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling terus diaktifkan. Pemerintah mengimbau warga tetap berada di shelter dan mengikuti arahan keamanan. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia sedang menggali kuburnya sendiri. Iran sedang menulis surat kematiannya sendiri. Dan bangsa-bangsa sedang berbaris menuju penghakiman Tuhan. Dengan tangan mereka sendiri yang membawa bahan bakar ke dalam api murkanya. Kau pikir ini cuma perang biasa? Tidak, ini adalah medan tempur ilahi. Ini adalah pertempuran akhir antara terang dan gelap. Dunia tidak lagi bermain-main dengan dosa. Mereka menantang Tuhan. Mereka memanggil maut dengan tangan terbuka. Dan sekarang maut akan menjawab, Iran sedang menyusun kehancuran, tapi langit sedang mengasah pedang. Mereka menyiapkan nuklir untuk membakar Israel. Tuhan akan membakar mereka hidup-hidup dengan kemuliaan yang tak bisa dipadamkan. Waktu untuk bersabar sudah selesai. Waktu untuk berdiam diri sudah habis. Tuhan akan turun dengan api, dan hari itu bukan diplomasi yang akan berbicara, bukan gencatan senjata, tapi penghakiman dari atas takhta. Saudara, hari ini saya tidak datang membawa kabar baik. Saya datang membawa bunyi siren langit. Saya datang bukan dengan penghiburan, tapi dengan seruan perang dari surga. Tanggal sudah ditetapkan. Koordinat telah dikunci. Iran sedang bersiap, bukan dengan peluru biasa, tapi dengan senjata nuklir. Dunia menyaksikan, tapi dunia tidak takut. Media mengabarkan, tapi media tidak bertobat. Dan Israel sendiri di tengah badai menjadi sasaran kebencian global. Bayangkan, malam itu sunyi, tapi radar Israel tidak tidur. Langit di atas Tel Aviv dipenuhi kecemasan. Yerusalem berdoa dalam diam. Sementara di ruang bawah tanah Teheran, tombol merah hampir ditekan. Bukan rudal biasa, tapi nuklir yang bisa menghapus kota dari peta. Satu ledakan dan sejarah bisa terhapus. Mereka akan berkata, kami akan menghapus Israel dari peta. Tapi Tuhan akan menjawab, aku akan menghapus nama-nama kalian dari kehidupan. Aku akan memadamkan pelita kalian di tengah malam. Aku akan menghapus keturunanmu dari muka bumi, karena kalian menantang aku. Pejabat Iran tersenyum. Mereka berkata, inilah hari pembalasan, dan mereka bersorak, Israel harus dibinasakan dari muka bumi. Tapi mereka lupa satu hal, langit memiliki bala tentara. Yehezkiel 38 ayat 18 dan 19 berkata, pada waktu itu, maka amarahku akan naik dalam murkaku. Dalam cemburuku dan dalam murkaku yang menyala, aku berkata, sungguh pada hari itu akan terjadi gempa bumi yang hebat di tanah Israel. Saudara, murka Tuhan bukan dongeng, amarah Tuhan bukan metafora. Ketika tangan manusia menyentuh gunungnya, Tuhan akan mengguncang dasar bumi. Iran berpikir mereka memegang kekuatan, tapi Tuhan memegang semesta. Mereka membangun nuklir,
Tapi Tuhan menciptakan matahari. Mereka ingin menghapus Israel. Tapi Tuhan sudah menulis nama Israel di telapak tangannya. Yesaya 49 ayat 16. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Saudara, ketika rudal nuklir Iran siap ditembakkan, kuda putih dari sorga pun akan melaju. Langit akan terbelah, pasukan surgawi akan turun, dan bumi akan tahu. Ini bukan lagi konflik politik. Ini adalah perang antara Allah sejati dan roh antikristus. Iran tidak sedang menyerang Israel, mereka sedang menantang tahta Tuhan. Dan siapakah yang bisa menang melawan Tuhan? Apakah uranium bisa melawan kemuliaan? Apakah teknologi bisa mengalahkan takhta kekal? Dengarlah baik-baik, bangsa-bangsa, setiap dukunganmu pada Iran adalah dukunganmu melawan Tuhan. Setiap seruanmu untuk menghancurkan Israel adalah tamparan bagi perjanjian kekal. Tuhan berkata dalam Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jika Iran mengutuk Israel, maka Tuhan sendiri akan mengutuk Iran. Yehezkiel 39 ayat 6. Aku akan melepaskan api atas Magog dan atas mereka yang diam aman di pesisir-pesisir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Api akan turun, bukan dari Iran, tapi dari sorga. Tuhan akan membalas dari langit, dan seluruh bumi akan gemetar. Saat dunia menyangka Israel akan musnah, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saat dunia bersorak atas kehancuran Zion, Tuhan akan membuka mata bangsa-bangsa. Karena dunia harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak berubah. Bayangkan saat itu terjadi, bom nuklir telah dilepaskan. Namun sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Rudal itu hancur di udara sebelum sampai ke tanah. Apa yang terjadi? Tuhan telah menyentuhnya. Tangannya melayang di atas Yerusalem seperti perisai api. Dan seluruh dunia menyaksikan, bukan Israel yang selamat, tapi Tuhan yang bangkit. Bukan rudal yang gagal, tapi malaikat yang bertempur. Dan engkau, di mana engkau berdiri waktu itu? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perang ini bukan hanya milik Israel. Ini adalah panggilan untuk kita semua. Apakah engkau berdiri di pihak Tuhan? Atau engkau menjadi penonton yang netral saat kebenaran diinjak-injak? Karena dalam waktu singkat, dunia akan menyaksikan darah dan api. Tapi mereka yang berdiri di sisi Tuhan akan melihat kemuliaan dan kemenangan. Sebelum tombol merah ditekan di bumi, tombol keadilan Tuhan telah ditekan di surga. Dan dunia akan segera tahu, Tuhan tidak membiarkan namanya dinajiskan. Tuhan tidak membiarkan Israel ditelan. Tuhan akan bangkit dan bumi akan gemetar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jangan pikir semua ini hanya berita biasa. Jangan anggap semua ini hanya urusan politik. Ini lebih dari sekadar perang. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang sudah lama tertulis. Tuhan sedang berbicara melalui semua ini. Dia sedang memperingatkan dunia. Dia sedang mengguncang bumi supaya semua orang sadar. Dia adalah Tuhan yang hidup dan tidak akan tinggal diam saat umatnya diserang. Alkitab berkata, Tuhan akan mengutuk bangsa-bangsa yang mengutuk Israel. Itu janji Tuhan, bukan pendapat manusia. Dan jika Iran benar-benar menekan tombol nuklir itu, jika mereka berani meluncurkan nuklir ke Israel, maka mereka sedang menantang Tuhan sendiri. Dan ketika itu terjadi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Langit akan bertindak, bumi akan berguncang, dan dunia akan melihat tangan Tuhan bekerja. Bayangkan ini, nuklir ditembakkan dari Iran, radar Israel menangkapnya, siren meraung di Yerusalem. Orang-orang berlari mencari perlindungan, tapi tiba-tiba rudal itu meledak di udara sebelum menyentuh tanah. Bukan karena sistem pertahanan manusia, tapi karena Tuhan turun tangan.
Tangan Tuhan menahan kehancuran. Tangan Tuhan melindungi umatnya. Tangan Tuhan membungkam senjata musuh. Dan pada hari itu nanti, saat dunia mengira Israel akan habis, saat bangsa-bangsa berpesta atas kehancuran Yerusalem, Tuhan akan bangkit, Tuhan akan turun tangan, dan bumi akan tahu, Tuhan masih hidup. Tuhan akan menyatakan dirinya, bukan sebagai Allah yang lembut saja, tapi sebagai Raja yang membela umatnya dengan kuasa yang mengguncang bumi. Dengarkan ini baik-baik. Rudal nuklir boleh disiapkan, tapi sorga juga sedang membentangkan pedangnya. Iran boleh menekan tombol kehancuran, tapi Tuhan sudah menyalakan api penghakimannya. Dunia boleh mengangkat tangan untuk menghapus Israel, tapi Tuhan akan mengguncang mereka sampai lutut-lutut mereka patah oleh ketakutan. Langit akan terbuka, pasukan malaikat akan turun, dan bumi tidak akan pernah sama lagi. Wahai bangsa-bangsa yang congkak, kau tidak sedang melawan negara kecil. Kau sedang melawan Allah yang kekal. Israel bukan milik orang Yahudi. Israel adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang menyentuh Israel akan dihancurkan oleh murkanya. Sebelum rudal ditembakkan, sebelum Tel Aviv terbakar, sebelum dunia menangis, bertobatlah. Pilih pihakmu sekarang, karena saat api dari langit turun, waktu untuk netral telah habis. Dan dunia akan tahu Tuhan tidak akan membiarkan namanya dihina. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dipermalukan. Tuhan tidak akan membiarkan Israel dikubur. Tuhan akan bangkit, dan seluruh bumi akan gemetar. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengarkan ini baik-baik. Iran sudah menyalakan api. Bangsa-bangsa sudah meniup sangkakala kebencian. Dan Israel dijadikan sasaran seperti domba yang dikepung serigala. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Israel bukan dilindungi oleh senjata, tapi oleh Tuhan. Rudal boleh ditembakkan, tapi Tuhan akan meledakkan langit dengan kemuliaannya. Nuklir boleh diarahkan, tapi Tuhan akan menjungkir balikkan sistem dunia hanya dengan satu tiupan nafasnya. Iran boleh menekan tombol, tapi Tuhan sudah menekan sangkakala penghakiman. Kau pikir Yerusalem akan hancur? Tidak! Yang akan hancur adalah kesombongan bangsa-bangsa. Kau pikir Israel akan lenyap? Tidak! Yang akan lenyap adalah kekuasaan musuh-musuh Tuhan. Lihat, langit sudah retak. Suara Tuhan sudah memecah keheningan, dan bumi akan segera melihat siapa Raja yang sejati. Iran boleh berseru, Israel harus lenyap, tapi langit akan menjawab, Akulah Tuhan. Aku telah menulis nama mereka di telapak tanganku. Siapa yang bisa menghapusnya? Yesaya 49 ayat 16. Cukup dunia mencemooh nama Tuhan. Cukup bangsa-bangsa mencaci Israel. Cukup pemimpin-pemimpin jahat tertawa di atas rencana kehancuran. Tuhan sudah diam terlalu lama. Tuhan sudah bersabar terlalu jauh. Sekarang Tuhan akan bangkit. Iran berpikir mereka bisa menghapus Israel dengan satu ledakan.
Tapi mereka lupa, yang akan meledak pertama adalah murka Tuhan. Rudal mereka akan hancur karena tangan Tuhan akan menamparnya dari langit. Mereka ingin menghapus nama Israel, tapi nama mereka lah yang akan dihapus dari sejarah. Mereka mau mengubur Yerusalem, tapi justru dari reruntuhan Yerusalem, Tuhan akan mendirikan tahtanya. Tuhan akan melawan Iran, Tuhan akan melawan Hamas, Tuhan akan melawan semua bangsa yang menyentuh biji matanya. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, karena yang mereka lawan adalah Tuhan. Hari itu akan datang, dan bumi akan gemetar, dan nama yang akan tinggal hanya satu, Tuhan dan Israel, umat pilihannya. Yang lain akan dibakar, dihapus, dan dilupakan. Dunia tidak lagi bermain-main dengan dosa. Mereka menantang Tuhan. Mereka memanggil maut dengan tangan terbuka. Dan sekarang, maut akan menjawab, Iran sedang menyusun kehancuran, tapi langit sedang mengasah pedang. Mereka menyiapkan nuklir untuk membakar Israel. Tuhan akan membakar mereka hidup-hidup dengan kemuliaan yang tak bisa dipadamkan. Ini bukan renungan, ini adalah seruan perang. Ini bukan motivasi, ini adalah sangkakala nubuat. Ini bukan tentang ketenangan, ini tentang Tuhan yang akan menyala-nyala. Jika engkau ingin selamat, berdirilah sekarang, karena langit sedang merekam pilihanmu. Dan ketika darah pertama tumpah di atas tanah Yerusalem, Tuhan akan mengoyakkan langit, dan sejarah dunia akan berubah selamanya. Dunia akan tahu Tuhan tidak akan membiarkan namanya dihina. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dipermalukan. Tuhan tidak akan membiarkan tanahnya diklaim oleh musuh, dan dunia akan berlutut dengan ketakutan atau dengan penyesalan. Inilah waktunya, bukan untuk berdoa perlahan, tapi untuk berseru sekeras-kerasnya. Tuhan, turunlah, belalah umatmu, dan hancurkan semua yang melawan Israel. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan,
kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.